Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo 88,5 MHz Cirame FM paling dipercaya. Mari kita bersama. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pendengar Cirame FM dimanapun berada yang masih menyatu ya di kesempatan hari ini di 2 Juni 2020 hari Selasa pastinya, dan semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya, dan pastinya selalu jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Oke, kembali hadir bersama Ayu menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dalam dialog interaktif bersama konselor Puspaga. Tentunya di sini sudah ada narasumber kita yang sudah hadir. Namun sebelum ke pembahasan, yang kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir dari Puspaga, Ibu Rahmatun Saniati SPSI. Apa kabar? Selamat pagi, Ibu. Iya, alhamdulillah baik. Selamat pagi, Mbak Ayu. Oke, semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Amin. Oke, dan kita akan membahas tentang mengenai kecanduan gadget. Nah, sebelum ke pembahasan nanti Bu Rahmatun Saniati ya, biar memberikan pengawalan tentang Puspaga dan lain sebagainya sebelum ke latar belakang dan lain sebagainya juga. Oke, selamat pagi untuk Ibu mengawali jumpa kita kali ini kepada pendengar Irama FM. Iya, terima kasih sekali Mbak Ayu atas kesempatannya. Nah, kembali lagi untuk mengawali hari ini setelah momen Idul Fitri ya Mbak ya. Oke. Saya dari Puspaga, perwakilan dari Puspaga mengucapkan selamat Idul Fitri untuk para pendengar Irama FM. Saya juga minal aidin wal faizin untuk seluruh pendengar Irama FM. Mohon maaf lahir dan batin, dan juga mohon maaf ketika saya menyampaikan tema mungkin ada kurang berkenan atau mungkin ada kata-kata yang kurang sreg di hati, mohon maaf lahir dan batin. Lalu juga sebelum kita menyampaikan materi, kembali lagi nih saya ingin selalu memperkenalkan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Purworejo atau yang ada di Purworejo, di mana kami punya 3 layanan. Yang pertama adalah layanan konseling pasif, di mana layanan konseling pasif adalah monggo untuk warga Purworejo yang ingin datang ke tempat kami bercerita terkait dengan pola asuh atau mungkin masalah pribadi atau mungkin masalah keluarga, monggo sekali, di mana tempat kami ada di samping kolam renang Atatirta. Lalu ada layanan yang kedua yaitu layanan konseling aktif nih, sehingga untuk warga Purworejo yang berhalangan hadir, kami bisa sekali datang ke tempat warga untuk sekedar berdiskusi untuk masalah-masalah yang sedang dialami seperti itu. Lalu ada layanan ketiga yaitu layanan penyuluhan, di mana untuk warga Purworejo yang ingin mengundang kami terkait penyuluhan konseling atau penyuluhan pranikah atau dan lain sebagainya, monggo sekali seperti itu. Namun untuk pencegahan COVID nih ya, kembali lagi untuk memutus rantai penularan COVID, di mana konseling kami kedepankan bersifat online nih Mbak Ayu. Dan untuk layanan penyuluhan mungkin bisa di lain hari ketika COVID sudah mereda. Semoga segera mereda. Semoga sekali ya. Di mana untuk konseling online, monggo sekali bisa dicatat nomornya, yaitu dengan konselor yang pertama adalah Ibu Sani atau saya sendiri di nomor 0896 5455 8131. Lalu ada konselor yang kedua yaitu Ibu Dita dengan nomor 0859 5135 3439. Saya ulangi. Konselor yang kedua yaitu Ibu Sani dengan nomor 0896 5455 8131. Lalu ada konselor yang kedua dengan Ibu Dita yaitu 0859 5135 3439, seperti itu, dan bersifat free nih, gratis. Jadi monggo sekali untuk dimanfaatkan begitu. Ini ya, semoga bermanfaat sekali ya, bisa dicatat tadi nomor teleponnya. Nah, ini mengenai kecanduan. Oh iya, sebelumnya juga mohon maaf lahir batin dari kami. Iya, sama-sama. Khususnya dari saya juga. Oke, dan kita lanjut dengan pembahasan ya mengenai kecanduan gadget. Nah, untuk melatar belakangi apa sih kenapa membawakan tema mengenai kecanduan gadget, bisa dijelaskan? Iya, nah untuk yang pertama banyak sekali orang tua kan penggunaan gadget sekarang tambah semakin melonjak ya, karena sekolah di rumah, kerja di rumah, dan kita juga harus stay di rumah kan. Waduh, ngapain nih kalau nggak main gadget? Nonton TV juga kadang bosan seperti itu ya. Jadi gadget adalah alternatif untuk menghilangkan bosan nih, apalagi untuk anak-anak seperti itu. Lalu juga kadang saya melihat berita di TV itu banyak sekali anak-anak yang kecanduan gadget itu sampai mengalami gangguan jiwa nih Mbak Ayu, bahkan sampai diperlukan perawatan di rumah sakit jiwa. Nah itu kan sudah genting sekali ya, efeknya sangat berat sekali bagi kesehatan mental anak. Lalu juga di Puspaga sendiri banyak juga orang tua yang mengeluhkan anaknya juga kecanduan gadget nih, bingung harus bagaimana nih agar
tidak menghilangkan tapi mengurangi sedikit lah kecanduan dari si gadget itu. Lalu juga kecanduan gadget itu pada anak merupakan tantangan yang yang umum terjadi bagi orang tua seperti itu. Betul, sehingga perlu untuk dilakukan pendampingan dan lain sebagainya. Begitu Mbak Ayu. Nah, betul sekali. Ini kecanduan ini dulu pernah kecanduan. Apalagi ini terkait pandemi, lebih lagi kecanduan lagi karena memang tadi dijelaskan mau bingung ngapain, bosan dan lain sebagainya. Oke, nah dari pengertian kecanduan sendiri ini seperti apa? Bahkan kecanduan ini lebih karena terkait pandemi ini banyak sekali yang gak bisa lepas dari HP karena kejenuhan itu tadi. Bisa dijelaskan? Oke, nah definisi dari kecanduan itu adalah bukan terletak pada beberapa kali ia mengecek HP gitu atau mengecek gadget, tapi lebih seperti bagaimana aktivitas dengan HP itu sendiri mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Sehingga ketika seseorang itu sudah masuk kecanduan gadget, dia akan tidak tertarik dengan kehidupan aktivitas sehari-harinya. Jadi lebih seperti menghindari aktivitas sosial, lalu juga tidak peduli dengan kegiatan makan dan minum, membersihkan diri, perawatan diri seperti mandi dan lain sebagainya. Lalu juga kalau diajak ngobrol atau diajak berdiskusi, dia sudah cuek, pengennya tuh main gadget terus gitu ya. Sehingga pasti akan mempengaruhi atau akan ada gangguan dalam aktivitas sehari-harinya. Belajarnya juga, apalagi belajar kegiatan ibadah itu juga mulai sangat terganggu. Nah, itulah ciri-ciri di mana kayaknya perlu ada perlakuan nih agar kecanduannya mulai untuk dikurangi seperti itu Mbak Ayu. Oke, dari karakteristik sendiri untuk Anda yang kena kecanduan gadget pada anak itu seperti apa sih gitu? Oke, nah kembali ke karakteristik atau ciri-ciri seorang anak itu sudah mulai kecanduan ya. Karena kalau kembali lagi nih, beberapa saya diskusi terkait pola asuh ini, beberapa orang tua anak saya senang banget nih main HP gitu ya. Asal bilang aja, asal ngechat nih kalau anaknya sudah kecanduan gadget, padahal sebelumnya belum termasuk. Seperti misalkan kalau anak di rumah masih bisa belajar masih tidak harus disuruh, kegiatan ibadah juga tidak harus disuruh, mandi juga tidak harus disuruh, dia masih ikut sosialisasi di lingkungan sekitar, dan dia apalagi masih melaksanakan hobi itu bermain game atau bermain gadget, itu adalah hal yang wajar di sini tanda kutip. Lalu kayak gimana ya ciri-cirinya ketika anak ini sudah mulai gadgetnya itu tidak terkontrol? Yang pertama yaitu perilakunya tidak terkontrol, yaitu maunya kesehariannya main gadget nih. Apalagi ketika kuotanya habis atau mungkin HP-nya error gitu ya, dia akan ada agresivitas yang cukup tinggi di sini. Apalagi kalau kuotanya habis, orang tua mungkin maksudnya tidak membelikan kuota untuk sekedar merem gitu ya, mengendalikan, tapi yang jaga muncul jarak juga ya. Jaga jarak begitu kan. Tapi yang muncul adalah agresivitas anak yang mungkin bisa sampai teriak-teriak, marah atau mungkin sampai membanting barang bahkan begitu. Lalu ada ciri yang kedua adalah fokus berlebihan pada gadget, seperti pandangan mata hanya ada pada gadget meskipun sedang diajak ngobrol, kembali lagi seperti itu, atau bahkan tidak sampai menjawab nih diskusinya, panggilannya seperti itu, karena terlalu fokus pada gadgetnya itu sendiri. Lalu ada sikap mulai untuk bukan menelantarkan ya, tapi cuek, benar banget nih, cuek terhadap teman dan juga keluarga begitu ya. Fokusnya kembali lagi kepada gadget itu sendiri. Lalu ini yang sering terjadi adalah tetap online sampai larut malam. Bahkan mungkin sampai nggak tahu nih tidur jam 1 atau jam 2, padahal waktu tidur bagi anak itu kan sangat berharga ya, di mana waktu mengistirahatkan otak, lalu untuk pengaruh perkembangan juga, padahal itu juga sangat berpengaruh nih pada proses jam tidur anak. Nah, ketika jam tidur anak mulai terganggu, biasanya juga akan mengganggu untuk hari berikutnya, lebih lesu, lalu juga kurang fokus seperti itu. Dalam keadaan yang lelah, kurang fokus, lalu dia masih bermain dengan gadget, itu kan sangat akan mempengaruhi proses perkembangan syaraf yang terjadi, sehingga sangat wajar sekali ketika seorang anak itu endingnya atau akhirnya mengalami gangguan jiwa pada sarafnya seperti itu, karena berlebihan nih dalam menatap layar, dalam memainkan gadget seperti itu.
lalu ada perubahan perilaku yang signifikan ya, biasanya lebih agresif, lalu marahnya juga lebih ekstrim mungkin ya, atau bukan kata lain dari ekstrim, mungkin lebih tinggi daripada intensitas marahnya lebih tinggi dan bahkan mungkin lebih sering. Lalu ada yang terakhir adalah menghindari aktivitas lain yang sebenarnya menyenangkan nih bagi dulu dia. Misalkan nih dulu anaknya sering main basket, atau mungkin dulu anaknya sering main ke rumah teman, tapi jadi berkurang nih aktivitasnya, dia jadi lebih main HP terus, apalagi kalau sampai mengunci kamar gitu ya, kamarnya dikunci lalu dia main HP sendiri. Nah itu akan sangat berbahaya nih bagi perkembangan anak itu sendiri. Begitu, Mbak Ayu. Itu kalau misalnya pengaruhnya seperti apa sih sampai mengenai jiwa, jadi kejiwaan sendiri terganggu karena gadget, itu kira-kira pengaruhnya yang signifikan dari yang seperti apa gitu? Oke, nah kalau boleh jujur saya juga kurang mengerti terkait dengan nama-nama syaraf seperti itu ya. Cuman kan ketika anak itu tumbuh kembang akan ada syaraf-syaraf yang mulai terhubung begitu ya, sehingga ketika dia sudah mempelajari sesuatu, misalkan anaknya belum bisa membaca dari bisa sampai membaca seperti itu. Berarti ada saraf yang sudah terhubung nih dalam otak dia. Nah, ketika anak tersebut terhambat atau mungkin terjeda dengan permainan gadget, saraf yang harusnya terhubung menjadi lambat nih berhubungnya, atau bahkan mungkin tidak terhubung. Nah, ketika yang seharusnya di umurnya dia sudah membaca tapi malah belum bisa membaca, kan akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang lainnya, saraf-saraf yang lainnya, sehingga ketika itu tidak diputus rantainya atau berlanjut terus-menerus akan mempengaruhi perkembangan syarafnya, sehingga ada saraf yang harusnya terbentuk atau mungkin mulai terjalin tapi malah terhambat nih, begitu Mbak Ayu. Oke, betul sekali ya. Oke, pendengar, untuk Anda silakan yang ingin berinteraksi langsung ya bersama Ibu Sani di Puspaga dengan dialog interaktif ya di 0275321446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Mungkin yang ingin curhat-curhat tentang putra-putri ataupun buah hati di rumah ya, tentang perlakuan seperti apa, kelakuan-kelakuan yang mungkin tidak yang tidak seperti biasanya begitu, bisa langsung aja di line telepon juga SMS online setelah WhatsApp-nya di Rama FM ya. Oke, lanjut untuk kecanduan gadget sendiri. Ini penyebabnya, ini yang dicari penyebab ini. Ya, untuk penyebabnya banget. Apa aja nih biasanya? Kok bisa nih? Iya, kok bisa sampai kecanduan seperti itu? Nah, yang pertama yang paling sering itu game ya, game online yang ada di HP seperti itu. Bahkan banyak anak-anak di sekitar saya itu senang banget nih main game, dan saya sendiri juga sampai sekarang kurang mengerti itu game apa nih sebenarnya, seperti itu. Nah, balik lagi terkait dengan kecanduan game, mungkin kalau saya perhatikan ya, ini dari yang saya perhatikan aja dari pandangan saya. Kalau zaman dulu kan kita asik ya, karena belum ada gadget seperti itu, mengatasi kebosanan dengan bikin perahu-perahuan, mengatasi kebosanan mainan layang-layangan, atau kalau zaman saya ada main boneka-bonekaan. Nah, itu cukup bahkan sangat fun nih, dan sebenarnya aktivitas tersebut masih bisa dikembalikan karena beberapa anak belum mengenal permainan seperti itu, atau mungkin bahkan tidak mengenal, tapi karena tidak mengenal langsung mengenal gadget, akhirnya dia mainlah gadget seperti itu, dan ternyata pengalamannya gadget ini mampu, atau game yang ada di gadget ini mampu mengusir kebosanan. Nah, kalau misalkan anak-anak diperkenalkan permainan-permainan yang tradisional, atau mungkin permainan-permainan yang puzzle, pasir, atau mungkin plastisin, nah itu juga bisa sebenarnya seperti itu. Bisa kadangkala bermain gadget itu wajar ya, karena gadget kan sudah termasuk barang keseharian seperti itu. Tapi di samping itu, mari untuk keluarga atau mungkin orang tua memperkenalkan kembali nih permainan-permainan yang sebetulnya asik kok daripada gadget seperti itu. Kalau dari Puspaga sendiri ada nggak rencana-rencana ingin mensosialisasikan iya benar mainan-mainan tradisional kepada masyarakat? Iya, gitu? seperti kalau misalkan berbicara terkait dengan keinginan dan rencana, pengen banget seperti itu, dan kayaknya bagus sekali. Iya, bagus sekali. Dan ketika saya sosialisasi masalah pola asuh, sering banget nih ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan gimana ya untuk mengakali kecanduan gadget. Sebenarnya balik lagi nih ke orang tua. Kalau misalkan tanda kutip sibuk, itu mungkin hampir setiap orang tua sibuk seperti itu. Tapi bolehlah untuk sesekali diselipkan waktu untuk anak seperti itu, pengganti permainan untuk gadget seperti itu, atau mungkin sekedar bermain huas atau diskusi atau membaca cerita. Nah, itu kesini kok anak kok kayaknya lebih enak ya daripada main gadget, kok kayaknya matanya nggak pusing nih. Nah, akhirnya
ada alternatif lain yang mungkin bisa diperkenalkan sebelum masuk ke kecanduan itu tadi, Mbak. Nah, beberapa anak penyebabnya yang pertama adalah game ya, seperti itu. Tadi. Lalu ada ingin eksis di media sosial nih. Selalu posting dengan segala halnya. Iya, benar banget. Nah, ini biasanya kalau anak-anak jarang seperti itu ya, tapi mungkin mulai dialami untuk anak-anak yang masuk masa remaja seperti itu, karena di tahap masa remaja itu memang tahap anak butuh perhatiannya itu full seperti itu. Butuh pengakuan, butuh pujian, dan kayaknya sensi nih kalau dikritik sebenarnya. Iya, seolah-olah ini saya mencari jati diri saya. Iya, ini loh saya. Nah, ketika dia tidak mendapatkan pengakuan di rumah, wajar ketika anak juga ingin mendapatkan pengakuan di tempat yang lain. Contohnya adalah sosial media. Nah, balik lagi, sering saya untuk mendapatkan pertanyaan dari orang tua itu, aduh Mbak, nggak mudeng nih sama media sosial gitu ya, HP aja nggak punya seperti itu, yang punya anak saya. Nah, sebenarnya malah bagus nih kalau misalkan dalam keluarga itu hanya ada satu HP, jadi kan masih bisa terkontrol gitu ya. Lalu juga mulai untuk kepo terkait dengan Instagram, status di WA, atau mungkin bahkan Twitter atau YouTube, karena itu pengaruhnya sungguh besar sekali. Karena memang zaman itulah sekarang, kalau tidak tahu kan orang tua bahaya, bisa-bisa anak malah makin bisa curi-curi waktu nih, curi-curi aktivitas di media sosial seperti itu. Lalu karena mungkin sudah ketagihan, akhirnya ngecek terus timeline di media sosial, pengen upload terus seperti itu ya. Yang saya khawatirkan ketika seorang anak itu mengupload di media sosial itu yang tidak semestinya untuk diupload seperti itu, sehingga akan mempengaruhi ia dalam lingkungan sosialnya, perkembangannya itu juga akan mempengaruhi, apalagi mungkin seorang anak mungkin sekedar iseng upload begitu ya, tapi yang didapatkan reaksinya adalah bullying nih. Nah, itu kan juga lebih bisa mempengaruhi emosional anak. Saya tidak bermaksud seperti ini, tapi kok saya malah dapat perlakuan yang kurang mengenakan. Nah, ini apalagi juga kebetulan anak tidak mau cerita dengan orang tua. Nah, itu kan akan sangat mempengaruhi begitu, Mbak Ayu. Apalagi yang dengan kata-kata ya. Kalau misalnya foto saja sih nggak masalah. Apalagi yang curhat tapi di media sosial itu yang mungkin paling gawat juga sih. Iya, gawat juga karena ketika kita curhat di media sosial kan reaksi dari netizen ya, saya katakan reaksi dari netizen itu kan tidak bisa kontrol ya. Ada yang bereaksi positif, ada yang bereaksi negatif. Nah, khawatirnya ketika banyak netizen bereaksi negatif itu akan mempengaruhi kondisi emosional kita. Orang lagi curhat malah ditambah dijudge, itu kan jadi akan mempengaruhi tambah sedih lagi seperti itu. Betul sekali. Lalu juga beberapa ada yang terlalu asik rumpi atau mungkin berkomunikasi di WA, itu juga sering saya temui begitu ya. Lalu merasa lebih nyaman hidup di dunia maya nih, beberapa juga saya lebih temui seperti itu. Sebenarnya ketika seseorang kayaknya saya lebih cocok ya hidup di dunia maya, ketika itu dalam tanda kutip yang wajar, mungkin bisa-bisa saja seperti itu, karena mungkin teman-temannya jauh, teman kuliahnya jauh, dan dia sedang masih ingin terus kontek-kontekan, itu wajar sekali, malah bagus dalam membangun silaturahmi atau hubungan. Tapi ketika sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, itu perlu untuk ada perilaku-perilaku yang untuk mengurangi itu begitu. Lalu ada terus ingin update terkait dengan informasi berita-berita. Kalau kalau dia ketinggalan berita itu dia merasa cemas, merasakan aduh kayaknya nanti kalau saya ketinggalan info nanti dikirain kudet nanti, atau dikirain waduh kayak gimana. Ya? Iya, lebih iya, cemasnya itu berlebihan seperti itu, padahal tidak seharusnya seperti itu. Lalu juga ingin terbawa tren gitu ya. Aduh kalau nggak update berita atau nggak update status nanti dicuekin sama teman-teman. Nah, itu juga bisa. Dan lain-lain. Iya. Oke, dari sini untuk perkembangan tren sendiri. Nah, ini seperti apa sih? Nah, untuk remaja mungkin ya, perkembangan tren otomatis dari mungkin yang pecinta Korea ya, ini banyak sekali ya, dari gaun, pakaian dari Korea yang minim-minim. Itu bagaimana sih untuk mengatasi seperti itu?
Oke, nah ketika kita bermain gadget itu kan kontennya tidak dapat kita atur seperti itu ya. Sama dengan halnya TV. Pernah saya dapat pertanyaan, gimana ya Mbak untuk mengurangi channel yang ada di TV? Soalnya anak saya sering banget nonton channel yang negatif. Sama halnya di gadget, Mbak. Bagaimana cara mengurangi konten yang ada di gadget tersebut? Padahal kalau konten itu kan bukan kuasa kita seperti itu. Betul ya. Sekali. Adalah pihak-pihak lain. Nah, yang bagaimana kuasa kita kan adalah dari diri kita sendiri dan juga lingkungan. Nah, ketika untuk anak yang masih kecil atau mungkin anak yang di bawah 10 tahun atau mungkin juga 11 tahun, 17 tahun di bawah remaja, baik sekali ketika anak bermain gadget itu didampingi orang tua, sehingga ketika ada konten negatif, orang tua bisa langsung menjelaskan nih, kenapa sih kok dia berpakaian seperti itu dan kenapa kita berpakaian seperti ini misalnya. Atau kenapa sih kok orang mungkin liburan ke A, B, C, D, E dan keluarga kita tidak liburan nih biasanya. Nah, itu kan bisa diterangkan dengan cara yang lebih baik dari keluarga kita. Sama halnya ketika remaja melihat postingan-postingan yang negatif seperti itu, bahwa perlu ada pengertian dari keluarga bahwa tidak semuanya di dunia yang kita kenali ini semuanya itu positif, pasti ada negatif-negatif. Nah, dari negatif itu perlu kita belajar untuk cara mengingatkan orang lain dan tidak mencontoh, atau juga ada juga nih contoh-contoh baik yang perlu kita contoh juga, atau mungkin yang bahkan perlu kita kembangkan dari media sosial itu sendiri. Begitu. Tadi kan menjelaskan tentang negatif positif. Nah kan otomatis kan secara tadi itu sepertinya negatif semua ya. Nah dari dampak positif dari gadget sendiri itu ada tidak sih sebenarnya gitu? Oke, nah kalau dampak positif dari gadget itu pasti ada ya, dan bahkan sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah memudahkan untuk berinteraksi dengan orang banyak tentunya. Jujur saya juga dari Instagram, WA dan lain sebagainya sangat memudahkan saya untuk berinteraksi dengan teman-teman kuliah yang udah jauh-jauh banget, bahkan susah sekali apalagi di masa Covid ini ya, yang harus stay at home. Saya jadi sering video callan, saya jadi sering bertukar komentar di Instagram, itu saya sangat merasakan manfaatnya. Lalu juga mempersingkat jarak dan waktu begitu ya, saya tidak harus ke Jogja, tidak harus ke Sumatera, atau tidak harus ke rumah teman saya gitu ya, bisa langsung ngobrol. Lalu juga mempermudah lalu bisa mempermudah mencari pelajaran kayak tema yang saya angkat di radio ini. Pasti juga saya ada beberapa searching, saya belajar dari gadget, belajar dari online, belajar dari Google. Nah, itu juga akan membantu saya. Lalu juga beberapa saya kenal anak itu ikut aplikasi sekolah Ruang Guru. Iya benar. Nah, bukan promosi ya di sini, tapi ternyata cukup membantu juga nih aplikasi-aplikasi belajar, aplikasi-aplikasi yang positif seperti itu. Lalu juga mempermudah mendapatkan informasi, lalu dan juga media sosial juga sebenarnya sebagai media hiburan seperti itu. Betul sekali. Nah, untuk ada pertanyaan dari WhatsApp sedikit dari 9462. Terima kasih, selamat pagi untuk Ibu dari Puspaga ya, mau tanya ini dari mati nih. Dari Ika di Purworejo saja, mau tanya bagaimana sih cara mengalihkan anak agar supaya tidak bermain gadget yang berlebihan. Oke, terima kasih. Langsung saja mungkin dijawab. Oke, pertanyaan yang cukup umum ya di sini, bagaimana sih cara mengalihkan anak, karena beberapa anak itu cukup susah nih dialihkan. Ya. udah terlanjur tertarik dan hatinya udah terlanjur di gadget, gimana lagi dong. Nah, yang pertama untuk waktu-waktu pertama untuk mengalihkan anak itu wajar sekali ketika perhatian kita dicuekin nih sama anak. Waktu-waktu sehari seminggu itu wajar sekali, karena mungkin itu adalah hal yang baru, tapi tetap utamakan komunikasi di sini. Jangan udah saya ajak ngobrol Mbak, udah saya ajak cerita, udah saya ajak main, tapi anaknya fokusnya ke HP terus. Nah, gitu. Perlu ada waktu perlu ada kesabaran di sini, dan perlu ada intensitas yang cukup. Bukan intensitas sih, lebih seperti teratur. Nah, benar teratur. Jangan kalau hari ini ada komunikasi, hari besok kok jarang. Nah, itu perlu juga akan mempengaruhi perhatian anak yang akan diberikan kepada orang tua. Nah, ketika si anak sudah mulai ada balasan nih dalam hal komunikasi, mulai untuk mengajak aktivitas gitu ya, mungkin aktivitas bermain atau mungkin memasak bahkan gitu ya, walaupun bantuin cuman sekedar cuci sayurannya atau mungkin memotong buahnya atau mungkin sekedar nyicip
nyicip seperti itu. Diajak berkegiatan. Iya, diajak berkegiatan atau mungkin menghias kue, walaupun kadang dapur malah jadi tambah berantakan seperti. Tapi kan fun di sini ya, lebih menyenangkan ketika anak juga dilibatkan seperti itu. Karena memang sebenarnya ketika anak bermain gadget terus dicuekin sama orang tua atau mungkin bukan orang tua ya, tapi keluarga di situ, sebenarnya juga anak merasa sedih nih. Kenapa sih ya kok malah pada nggak kasih perhatian sih ke aku gitu. Ya udahlah aku main gadget aja lah seperti itu. Seperti salah paham. Iya, seperti salah paham. Nah, orang tua kadang banyak sekali miskomunikasi, salah paham terhadap anak seperti itu. Nah, ketika sudah meningkatkan komunikasi, banyak untuk banyak bermain dengan anak, melibatkan aktivitas keseharian dengan anak, insya Allah kecanduan dari gadget anak itu sedikit demi sedikit akan berkurang. Tapi goalsnya kan biasanya orang tua itu goalsnya itu lebih seperti jangan gitu ya, apa mungkin sama sekali tidak bermain gadget. Nah, itu cukup susah karena gadget sudah adalah barang keseharian. Tapi lebih seperti terkurangi atau berkurang seperti itu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan tapi pasti. Oke, terima kasih, pelan-pelan tapi pasti untuk Ibu yang sudah menyatu. Terima kasih ya. Alon-alon Bu, asal kelakon ya. Oke, nah di sini dari beberapa hal yang tadi sudah kita sampaikan dari penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, kini seperti apa sih untuk dampak-dampak penggunaan gadget yang berlebihan? Oke, nah dampaknya yang pertama adalah ketergantungan ya, yang sering kita obrolkan dari tadi, bahwa ketika anak sudah mulai struck nih, mengatasi kebosanan lewat gadget aja lah, besok kalau bosan sedikit juga main gadget lagi. Karena pernah nih saya dapat cerita ketika anak misalkan mau makan siang atau makan malam, kadang orang tua memberikan gadget nih biar anaknya mau makan seperti itu ya. Seringkali saya juga melihat, padahal sayang sekali nih, seharusnya pisahkan waktu makan siang dan waktu gadget. Apalagi kalau sudah terbentuk jadwal itu bagus sekali. Misalkan nih karena gadget adalah bentuk barang keseharian, kan cukup susah untuk anak mengontrol, misalkan boleh main gadget Sabtu Minggu aja gitu kan ya, cukup susah. Kecuali orang tua juga ikut-ikutan nih begitu ya, saling kerjasama. Oke nih kita main gadget Sabtu Minggu aja, orang tua juga seperti itu. Walaupun mungkin kalau orang tua atau mungkin kita gadget tidak untuk bermain ya, tapi untuk bekerja seperti itu. Tapi kan di mata anak intinya megang gadget nih, intinya megang HP. Saya juga mau HP. Nah seperti itu. Ketika catatan juga ketika kita atau mungkin keluarga ingin mengurangi kecanduan gadget pada anak, kita juga harus berkaca diri nih. Kita juga harus menjadi teladan dan bermain gadget, orang tua atau mungkin bukan bermain ya, bekerja dengan gadget itu di waktu-waktu ketika tidak terlihat oleh anak, sehingga istilahnya tidak iren-iren lah atau iri-iri seperti itu. Ya, lalu ada dampak selanjutnya ketika seorang anak kecanduan gadget secara berlebihan adalah ketidakstabilan emosi tadi. Ketika diingatkan dia marah secara lebih ekstrim, agresivitasnya juga menambah. Lalu beberapa anak cukup jarang sih ya, tapi beberapa anak menjadi cukup obesitas di sininya, karena gadget kan posisinya hanya duduk, lalu yang bergerak adalah jari jemari saja. Iya, apalagi kadang sambil disuapin. Nah itu kadang saya sambil disuapin, saya kadang kalau lihat sedih banget seperti itu. Tapi ya bagaimana lagi. Nah, mulai untuk memisahkan antara ya udah kalau makan siang dulu, gadget untuk gadget dulu, atau mungkin belajar dulu, gadgetnya nanti dulu. Biasanya buat taruhan malah, ayo makan, kalau makan nanti kasih HP. Iya, benar banget. Waduh, itu juga ada buruknya juga, ada positifnya juga seperti itu. Lalu mulai ada gangguan jam istirahat seperti tadi ya, ciri-ciri yang anak mulai dengan kecanduan gadget ini, jam tidurnya mulai terganggu. Dan ketika jam tidurnya mulai terganggu, besokannya lesu. Nah ketika lesu, males, gak fokus, bukan disuruh-suruh ya, tapi minta dibantu, minta ditolongin seperti itu oleh orang tua, jadinya sensitif. Nah akhirnya komunikasi atau mungkin rasa rasa hubungan atau rasa keterikatan dengan orang tua cukup ada berkurang ini antara orang tua dan juga anak. Lalu mulai ada berkurangnya interaksi sosial, gangguan interaksi sosial. Dia kalau misalkan disuruh berkomunikasi atau mungkin mungkin disuruh untuk menyapa, dia sudah cuek. Apalagi kalau ada temannya di sekolah juga dia tidak temannya yang ngajak bermain, dia sudah tidak tertarik seperti itu ya juga akan. Lalu dampak yang terakhir adalah depresi. Nah kembali lagi, sebenarnya ketika anak itu terus-menerus bergadget dan lingkungan sekitar malah mendukung seperti itu ya, dan menaiki itu bukannya memberi kebahagiaan untuk anak, tapi justru malah kesedihan nih. Walaupun anak kan tidak bisa mengungkapkan, ini loh saya tuh dikasih perhatian, kan tidak bisa seperti itu. Dia ingin interaksi atau mungkin balasan
emosional, kedekatan emosional yang lebih. Hanya saja mungkin beberapa anak itu memang bingung nih sebenarnya dia butuh interaksi, care, perhatian ataukah gadget. Nah, orang tua di sini, keluarga di sini tugasnya adalah ayo dong kita sama-sama untuk saling berkomunikasi, sama-sama saling cerita begitu Mbak Ayu. Oke, ini masuk dari WhatsApp juga. Selamat pagi Rama. Pagi. Bagaimana gadget untuk baduta? Mungkin bisa nanti bisa mungkin paham ya. Dari Ibu Yati ya, pagi Rama FM. Bagaimana gadget untuk baduta? Balita mungkin ya Bu ya. Balita, mungkin iya. balita ini ya. Bawah 2 tahun, cucu saya iya. 16 bulan. Iya. Maamnya agak susah. GTM, itu GTM apa Bu ini ya Bu? Alhasil YouTubean. Terima kasih Ibu Yati. Oke, mungkin bisa dijelaskan. Iya, benar banget. Cukup gaul ya di sini. Saya sampai terkecoh ini loh. Aduh. Oke, nah bagus banget pertanyaannya, bagaimana gadget untuk balita, karena saya juga pernah baca nih dari artikel seorang psikolog bahwa balita di bawah 1 tahun itu kalau bisa tidak ada gadget seperti itu. Padahal apalagi 16 bulan. Iya, apalagi 16 bulan. Padahal kan gadget kan adalah barang yang umum ya, seperti itu. Lalu pasti akan cukup sulit ketika seorang bayi itu benar-benar full dihindarkan dari gadget. Itu pasti cukup sulit bagi keluarga atau bagi orang tua, karena kadang orang tua sudah benar-benar menghindari nih, tapi kadang ada tetangga yang datang pakai gadget, teman-teman yang datang pakai gadget. Nah, itu kan cukup sulit untuk kita kontrol seperti itu. Nah, untuk tipsnya bagi saya adalah ketika balita itu masih berumur di bawah 6 bulan itu sebisa mungkin dihindari benar-benar dari gadget. Karena kalau balita kan mohon maaf kan masih di kasur ya, seperti itu. Sedang interaksi dari orang luar ketika ingin lihat balita kan juga biasanya tidak membawa gadget seperti itu, karena kan masih belum jalan-jalan seperti itu. Nah, sebisa mungkin untuk meminimalisir atau bahkan tidak ada gadget yang ada di samping balita. Lalu setelah itu ketika sudah lebih dari itu, walaupun ada gadget di sekitarnya, usahakan untuk sedikit sekali nih waktunya untuk anak itu melihat gadget. Full perhatiannya di situ, sehingga ketika sudah umur 1 tahun orang tua masih bisa memperkenalkan nih apa sih gadget itu sebenarnya, dan apa sih manfaatnya, dan apa sih yang boleh kita lakukan ketika kita memegang gadget. Boleh sih bermain game, tapi waktunya hanya 1 jam atau hanya setengah jam dalam sehari. Nah, itu kan lebih mudah daripada sudah mengenal gadget sejak kecil seperti itu ya. Nah, ketika anak sudah bisa baru bisa mengenal gadget itu, dia akan terpatri, atau mungkin bukan terpatri ya, tapi lebih bisa mengendalikan diri sendiri. Oh, kayaknya aku udah kelamaan nih main gadget, ntar main sama teman-teman, atau mungkin bahkan dari kecil sudah terbiasa bermain dengan bayi seukurannya, balita seukurannya. Jadi dia memang merasa lebih tertarik atau lebih enak bermain dengan teman daripada bermain dengan gadget, karena memang kebiasaan gadget itu tidak terbentuk dari kecil. Nah, beda halnya ketika kebiasaan gadget itu terbentuk dari kecil, atau mungkin makan itu harus ada gadget, atau mungkin kalau bosan main gadget dulu ya mama beres-beres. Nah, itu kan sudah ada kebiasaan dari kecil ya, itu akan lebih cukup sulit seperti itu untuk memisahkannya atau mengurangi kecanduan gadget. Jadi alangkah sebaiknya ketika dikurangi atau mungkin bahkan sampai tidak ada. Nah, tapi kan ada beberapa kondisi sudah sudah terlanjur untuk ada gadget. Nah, ketika sudah terlanjur bisa sekali untuk mulai dikurangi, atau bahkan ketika kita bermain gadget ada alasan yang diberikan kepada anak. Bentar ya mama lagi mau balas kerjaan nih, seperti itu. Bentar ya mama mau telepon teman, seperti itu. Nah, sehingga yang didengar oleh anak, oh gadget itu untuk komunikasi, oh gadget itu untuk teleponan, bukan untuk bermain, seperti itu. Oke, tapi memang susah ya, apalagi yang ditanyakan Ibu Yati itu kan anak ya 16 tahun nggak mau makan. Kalau misalnya udah lihat YouTube misalkan baru mau makan, nah, itu mungkin susahnya di situ ya. Seperti itu. Oke, terima kasih nih, mungkin penjelasannya semoga bermanfaat untuk Ibu Yati ya. Dan dari tips sendiri, tips mengatasi kecanduan gadget pada anak itu seperti apa sih? Mungkin biar seluruh pendengar di Rama FM mengetahui yang secara jelas dan rincinya. Oke, ya. dari tips sendiri, mungkin ini juga
bisa dilengkapi pertanyaan dari Ibu Yati tadi ya, ketika gimana sih kalau ada YouTube itu baru bisa makan. Bisa juga ketika pelan-pelan ya mengurangi kegiatan gadgetnya. Nah, ketika yang pertama adalah mungkin waktu hari ini, hari Senin misalkan, dalam sehari itu makannya atau makan sambil nonton YouTube-nya 4 kali katakanlah, 4 kali atau mungkin 5 kali mungkin ya. Nah, hari ini mungkin bolehlah 4 kali sampai 5 kali boleh makan sambil nonton YouTube. Lalu hari selanjutnya boleh nih dikurangi seperti itu menjadi 4 kali. Lalu besoknya masih 4 kali dalam hal yang seminggu, dengan catatan ketika anak sambil menonton YouTube itu sambil diterangkan nih, misalnya sambil nonton YouTube Upin Ipin ya, seperti itu. Kenapa sih kok Upin Ipin masih bisa main seperti itu? Kenapa sih kok Upin Ipin bermainnya nggak main HP seperti itu? Kenapa sih mereka malah main kelereng kok nggak main HP seperti itu? Atau kenapa ya kok si A marah dengan si B? Nah, itu kan bisa sambil ngobrol juga seperti itu, karena sedikit demi sedikit perhatian yang ada di HP jadi berkurang nih. Anak harus sambil menjawab, oh iya mas, soalnya tadi ini nakal nih sama si B, jadinya dia nggak mau teman-temanan seperti itu. Oh seperti itu ya. Oh berarti kalau nakal, jadi kan edukasinya jadi 2 kali seperti ini. Kembali lagi dengan edukasi dengan aktivitas sehari-hari, dengan aktivitas teman. Lalu juga kembali lagi nonton, mungkin boleh selalu makan dengan YouTube tapi waktunya dikurangi. Atau mungkin bolehlah makan dengan nonton sambil YouTube tapi nggak sampai makanannya habis ya. Atau mungkin setelah makan jangan nonton YouTube. Jadi ada kesepakatan dengan anak seperti itu, Mbak Ayu. Oke, dari tips mungkin ada tips-tips lain yang bisa disampaikan kepada pendengar gitu sebelum kita ke closing ya. Iya. Ada tips-tips yang pertama adalah memberikan batasan waktu kepada anak. Perlu ada kesepakatan nih, kira-kira kapan ya anak itu bisa atau mungkin boleh dalam bermain gadget. Ataukah mungkin sehari 1 jam ataukah 2 jam. Nah, itu tergantung kesepakatan antara orang tua dan juga anak. Lalu pasti keseharusan untuk memberikan mainan alternatif, karena kalau nggak ada penggantinya ya susah juga untuk anak. Iya, sudah terlanjur tertarik tapi nggak ada hal yang lebih tertarik lagi, itu pasti akan susah. Apalagi kalau sekedar jangan main gadget, itu kan juga cukup sulit bagi anak. Seperti itu harus ada permainan pengganti selain gadget, entah itu permainan, entah itu komunikasi, entah itu diskusi, atau mungkin hal yang lain sebagainya, atau mungkin bermain keluar seperti itu dengan keluarga. Lalu luangkan waktu juga bersama anak, banyak komunikasi, bercerita, biarkan anak bermain di luar, karena kadang orang tua anak takut kotor, takut jatuh seperti itu ya. Padahal mungkin itu adalah cukup membantu asalkan dengan pengawasan seperti itu. Lalu juga batasi penggunaan jaringan internet, kuota itu juga perlu untuk dibatasi, sehingga ketika kuota habis atau ketika tidak ada kuota lagi, anak tidak agresif nih. Ketika pokoknya kuota hari ini udah jatahmu udah habis nih, sehingga nggak ada lagi nih. Nah, itu anak sudah terbiasa seperti itu sehingga tidak ada agresif. Cuman kalau mungkin sudah terlanjur kembali untuk diterapkan, memang ada agresivitas untuk hari-hari pertama, itu hal yang wajar seperti itu, karena memang menghilangkannya atau menguranginya itu pasti butuh waktu yang cukup lama. Lalu kembali juga diskusikan dengan anak terkait dengan kesepakatan, jadwal juga bermain gadget. Lalu jangan lupa untuk memberikan pujian ya. Waduh, pinter nih, udah mulai terkurangi main gadgetnya. Pinter banget mau main sama bunda, sama ayah. Nah, itu juga memberikan kesenangan tersendiri lah untuk anak, dan juga semangat untuk. Lalu juga kadang lupa bersosialisasi. Ibunya mungkin yang mau beli sayur bisa juga nih diajak anak. Sekalian, mau masak apa. Nah, itu juga bisa begitu, Mbak Ayu. Terima kasih sekali. Ini semoga bermanfaat untuk Anda pendengar Irama FM. Terima kasih untuk Ibu Yati dan Ibu tadi lupa saya tidak ada namanya ya, Ibu Ika di Purworejo ya, yang sudah menyatu di 88,5 MHz Irama FM. Namanya nyelempet ini enggak tahu. Oke, terima kasih untuk semua pendengar Irama FM. Semoga penjelasan yang diberikan Ibu Sani dari Puspaga bermanfaat untuk Anda semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali lah dengan sajian-sajian tema-tema yang menarik lagi tentunya. Oke, dan memberikan kesimpulan dan closing statement kepada masyarakat Purworejo pendengar Irama FM untuk closing kita.
Silakan Ibu Sani. Iya, kecanduan gadget sudah menjadi masalah bagi sebagian besar orang tua ya, di mana banyak sekali penyebabnya anak bisa sampai kecanduan gadget nih. Nah, dari orang tua sendiri selain sudah mengerti atau mungkin tahu terkait dengan penyebabnya, mulai untuk bisa dikurangi nih aktivitas gadget, atau mungkin sekedar adakan kesepakatan dengan anak seperti itu, jam-jam dan juga jadwal-jadwal, sehingga harapan kita tidak menghilangkan gadget dari anak, tapi cukup mengurangi sehingga aktivitas keseharian anak kembali pulih dan tidak terganggu seperti itu. Tetap stay di rumah, tetap berikan perhatian pada anak, dan juga tetap saling berkomunikasi antar keluarga. Begitu Mbak Ayu. Terima kasih sekali. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Rohmatun Saniati ya, ataupun Ibu Sani SPSI yang sudah hadir memberikan bimbingan konseling kepada masyarakat Purworejo, tentunya pendengar Irama FM dimanapun berada ya. Semoga bermanfaat. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin berinteraksi melalui WhatsApp ataupun online ya, bisa menghubungi Bu Sani di 089654558131, atau bisa melalui Ibu Dita di 085951353439. Oke, langsung saja kita mohon pamit. Apabila ada kata yang salah, ada kesalahan kata dalam kita menyampaikan sesuatunya, mohon dimaafkan ya. Tentunya yang belum mendengarkan, mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Masih mohon maaf lahir batin ya. Kita mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.